Selamat malam semuanya, kami dari kelompok 31 akan mempresentasikan tentang hasil laporan analisis dan visualisasi data teori. Kelompok saya itu ada Rehan Bayu Pratama dengan NIM akhir 072 dan saya sendiri Ilham dengan NIM akhir 073. Jadi untuk studi kasus yang kami ambil yaitu adalah data visualisasi dari penggunaan internet di area Jabodetabek. Jadi sebagaimana yang kita ketahui yaitu internet merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting untuk sistem informasi. Internet ini merupakan jaring komputer yang menghubungkan satu komputer dengan komputer lain dengan informasi dalamnya. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, yaitu tahun 2016, Indonesia memiliki 132 juta pengguna internet atau 51,5% dari total masyarakat Indonesia, sebanyak 256,2 juta jiwa. Nah, dari data tersebut juga bisa disimpulkan bahwa pengguna internet di Indonesia lebih banyak dibandingkan yang belum menggunakan internet. Nah, jadi untuk tujuannya yaitu menganalisis dan memvisualisasikan data pengguna internet di wilayah Jabodetabek selama 3 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2017 hingga 2019. Menggunakan metode kuantitatif yang nantinya akan menampilkan data per kota dan per tahun yang diolah menjadi persentase pengguna internet di Jabodetabek. Kemudian untuk permasalahannya. Jadi untuk permasalahan yang kita lihat dari jurnal tersebut yaitu adanya ketidaksesuaian antara data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia dengan situasi saat ini. Karena persebaran pengguna internet terutama di Jabodetabek belum maksimal dan merata. Dan terakhir itu perlu adanya pembacaan data yang dapat dibuat kesimpulan dengan mudah. Selanjutnya akan dibacakan tentang metode. Baik, berikutnya merupakan metode. Jadi pada penelitian ini eh, penulis menggunakan variabel usia dalam menggunakan internet di daerah Jabodetabek untuk dianalisis tingkat pertumbuhan penggunanya. Lalu dari masalah tersebut akhirnya ditemukanlah sebuah metode yang digunakan adalah Cummins clustering sebagai metode pengelompokan data serta mengolah data untuk divisualisasikan nantinya di aplikasi Tableau itu sendiri. Kemudian metode penelitian lainnya itu mereka menggunakan metode kuantitatif di mana data yang dikumpulkan dapat diukur melalui teknik statistik sehingga kami menggunakan data visualisasi untuk memvisualisasikan data pengguna internet yang ada di daerah Jabodetabek untuk dilihat pertumbuhan dari penggunanya tersebut. Selanjutnya di metodologi pengolahan data itu yang pertama-tama dilakukan oleh peneliti itu dia memasukkan data di dalam aplikasi Tableau. Jadi memasukkan data pada Tableau dan di sebelah ini merupakan dataset yang digunakan pada kurun waktu 3 tahun terakhir dimulai dari tahun 2017 hingga 2019 dan diikuti oleh usia rentang 5 tahun hingga 25 tahun ke atas di Provinsi Indonesia. Kemudian di pengolahan data selanjutnya adalah menggunakan data interpreter pada aplikasi Tableau, di mana di sini melakukan suatu teknik yang dilakukan pada aplikasi Tableau dengan memilih suatu dataset yang ada di Microsoft Excel untuk dilakukan list connector. Jadi list connector ini ditujukan untuk melihat apakah ada korelasi di antara setiap variabel tersebut, sehingga nanti dataset itu dapat dipilih lalu dibersihkan dari data Excel yang merupakan data mentahnya. Jadi ketika diolah nanti di Tableau, data interpreter ini dapat digunakan sebaik mungkin. Kemudian ada data dimension atau measure pada aplikasi Tableau. Jadi pada penelitian ini hanya menampilkan data penduduk usia 5 tahun ke atas yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir menurut provinsi dan kelompok umur di rentang 2017 hingga 2019. Pada pemilihan dimension dan measure ini dilakukan drag provinsi pada bagian kolom, drag tahun yang akan dibandingkan pada measure value, terus ada drag provinsi pada filter, dan dipilih daerah yang ingin dipilih. Nah, nanti drag measure names-nya itu akan ada di suatu tanda dan dipilih warna yang diinginkan, sehingga nanti drag measure names-nya ini yang berada di kolom akan membentuk suatu diagram batang itu sendiri.
Nah, dari hasil visualisasinya dapat kita ketahui pada tahun 2018 kita dapat menyimpulkan pada tahun 2018 di Kota Bekasi pengguna internet paling banyak digunakan oleh masyarakat yang berumur 25 tahun ke atas dengan persentase di atas 50%. Lalu diikuti posisi kedua tertinggi yaitu pengguna yang berumur 19 sampai 24 tahun dengan persentase 20% dan diikuti posisi ketiga yaitu di umur 16 sampai 18 tahun di persentase 10%. Kemudian di posisi keempat itu diikuti dengan umur 13 hingga 15 tahun dengan value 10% juga. Dan posisi terendah itu di umur 15 sampai 12 tahun dengan value-nya itu di bawah 10%. Lalu pada hasil pembahasan ini, pada pengolahan data yang telah dilakukan diketahui pada tahun 2018 di Kota Bekasi penggunaan internet paling banyak digunakan oleh masyarakat yang telah tadi saya sampaikan di di sebelumnya. Di sini saya tekankan kembali. Jadi untuk posisi tertinggi itu ada di Kota Bekasi di tahun 2018 di rentang umur 25 tahun dan di posisi terendah yaitu di umur 15 sampai 12 tahun dengan value-nya itu adalah 10%. Lalu kesimpulan yang dapat kita ambil pada penelitian kali ini adalah bisa dilanjut ke next berikutnya, slide berikutnya. Baik, jadi di sini saya akan melakukan uh, hasil analisis kesimpulan yang saya dapatkan. Jadi internet itu adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki suatu fungsi dalam menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik lainnya. Kita tahu karena ada internet, segala informasi itu dapat bergerak dengan cepat dan sangat dinamis. Seiring berkembangnya zaman, informasi dapat dengan mudah didapatkan oleh semua orang dan dapat diakses di mana saja. Sehingga dari penelitian ini kita dapat simpulkan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun, yaitu di 2017 hingga 2019, pada Kota Bekasi, Bogor, Depok, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, serta Jakarta Selatan, dan diikuti oleh Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Tangerang, terkait pengguna internet paling banyak digunakan oleh masyarakat yang berusia 25 tahun ke atas, dan yang terendah yaitu di usia 5-12 tahun. Kemudian dari ketiga provinsi ini, dapat kita ketahui bahwasanya pengguna internet paling rendah adalah di Kota Depok, sehingga berdasarkan hasil data visualisasi data dari perbandingan 3 grafik yang tadi telah ditampilkan pada slide sebelumnya, pemerintah diharapkan untuk dapat memberikan perhatian lebih kepada Kota Depok untuk pemerataan internet agar penyebaran informasi dapat berjalan dengan maksimal, karena penyebaran informasi dengan menggunakan internet akan jauh lebih mudah, jauh lebih efisien, dan jangkauannya akan jauh lebih luas. Terlebih lagi, Kota Depok merupakan salah satu dari 3 kota metropolitan dan penyokong ibu kota DKI Jakarta. Berikut referensi yang kami gunakan yaitu paper dengan judul Data Visualization of Internet Usage in the Jabodetabek Area, volume 7 nomor 1 dengan PP 55 sampai 62 dan diikuti dengan doi dengan terlampir link seperti berikut yang bisa diakses oleh pembaca, oleh para pengguna yang ingin menggunakan paper ini. Sekian, terima kasih dari kami, dari kelompok 31. Apabila kami ada salah atau kurangnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.